ya sedih ya kok, karena kita tuh di lapangan bener-bener loh gitu, tanpa intervensi apapun gitu, bahkan sampai bisa dibilang berdarah-darah itu tadi, tapi kok masih nggak dipercaya. Nah, kita waktu itu ditugaskan di sana mau menuju ke daerah sampel, kena sandera lah. Ada bapak-bapak keluar loh, Mas lagi ngapain gitu kan? Lagi wawancara Pak. Oh wawancara siapa? Ya ini. Loh kok diwawancara? Itu anak saya loh. Iya Pak, memang sesuai sampel. Masalahnya bukan itu Mas. Terus apa Pak? Anak saya ini gila. Oh. Sahabat Kompas, ketemu lagi dalam podcast Di Balik Berita. Kali ini kita tidak akan ngomongin berita. Kita ngomongin yang lain. Deket-deket sih. Namanya survei kepemimpinan nasional. Sahabat Kompas yang sudah akrab dengan Kompas tentu tidak asing dengan istilah itu. Kemarin kita bikin survei dan cukup bikin heboh ternyata. Karena gambaran orang umum ternyata beda dengan hasil survei. Nah, di sini sudah hadir nih Mbak Agustina Purwanti, salah satu peneliti di Litbang Kompas, juga Korwil atau koordinator wilayah di beberapa tempat ya. Betul. Kalimantan, Sumatera, Jawa gitu. Ini pertanyaannya sebenarnya simpel sih Mbak. Iseng banget sih Kompas bikin survei kepemimpinan nasional gini. Iseng ya? Iya, sebenarnya apa yang dicari? Oke, jadi Mas Faik. Sebelum jawab Mbak, kita kayaknya enak ngeteh deh. Boleh. Aku buatin ya. Boleh. Oke, jadi Kita lanjut aja tuh. boleh sambil ngomong, boleh saya buatin teh. Oke, jadi emang Mas kalau dibilang iseng ya mungkin iseng ya. Tapi begini, apa sih sebenarnya SKN itu gitu? Mungkin sahabat Kompas juga pengen tahu karena mungkin yang ngikutin Kompas tadi Mas Faik udah bilang. Ibu pasti udah tahu banget dong kalau Kompas tuh punya satu produk namanya survei. Nah, survei ini memang di bawahnya Kompas, tapi secara spesifik yang mengerjakan adalah Litbang Kompas. Litbang Kompas. Nah, survei ini sebenarnya salah satu produk dari Litbang. Kan ada tuh quick count kemarin kita pemilu, ada juga Litbang punya quick count, kemudian ada juga jajak pendapat yang biasanya kalau teman-teman rajin baca koran Kompas itu ada di setiap hari. Oke Mas, setiap hari Senin itu ada juga dari polling telepon. Nah, survei ini salah satu yang memang cukup ikonik dari Litbang gitu ya. Survei. Nah, sebenarnya apa sih survei itu ya? Itu kita mau menangkap persepsi publik begitu. Sebenarnya ada sejarah cukup panjang ya dari survei yang dibikin dari Litbang Kompas begitu. Oke, yang panjang tuh boleh dipersingkat Mbak. 2-3 menit. Ya. Tadi SKN itu adalah salah satu produknya dari Kompas dan Litbang Kompas. Nah, terus kenapa sih Litbang dan Kompas itu bikin survei gitu? Nah, kita menyadari karena kita kan sebagai salah satu media massa yang mungkin bisa dibilang salah satu yang terbesar gitu ya di Indonesia dan media massa itu dalam pilar demokrasi itu tuh merupakan pilar keempat bagian dari demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, media massa ini memegang salah satu pilar demokrasi gitu. Jadi kita sebagai media massa kita punya tugas untuk mengawal proses demokrasi itu gitu. Nah, dari siapa? Nah, ngomongin demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kita kembali nih ke rakyat. Publik, kita mau menangkap persepsi atau mungkin opini-opini dari publik, terutama terkait ke pemerintahan gitu. Ngomongin dari demokrasi itu kan, jadi kita pengen menangkap aspirasi dari publik soal jalannya pemerintahan atau jalannya demokrasi itu gitu. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Serius ya ternyata ya. Serius ternyata. Bukan iseng-iseng gitu ya. Iseng itu mau jadi kayak iseng bukan iseng sebenarnya. Jadi cukup serius ya karena kita sebagai lembaga media dan kita merasa punya independensi juga, cukup punya pengaruh untuk publik begitu ya. Nah, disinilah peran Kompas sebagai media massa itu untuk turut mengawal jalannya demokrasi. Yaitu tadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kita menangkap aspirasi rakyat itu. Nah, kalau survei-survei menjelang Pilpres itu kan sering ya. Betul. Nah, kalau SKN ini sudah berapa kali? Beberapa kalinya kita udah nggak bisa ngitung karena udah banyak. Tapi sejak kapan itu tepatnya dari 1999, terutama ketika reformasi ya. Awalnya Kompas melalui Litbang itu menangkap persepsi publik itu dari tahun 95 sebenarnya. Itu udah mulai ya dibikin. Cuman kita tahu kan tahun-tahun itu kan belum sebebas sekarang. Ketika
Pak Harto masih berkuasa, Orde Baru. Orde Baru masih, ya Litbang sudah mulai menangkap persepsi publik, tetapi bukan terkait jalannya pemerintahan, lebih ke isu-isu yang lain, misalnya kesehatan, ya kebijakan pemerintahan juga, tapi nggak yang langsung seperti apa sih presiden kinerjanya seperti itu. Nah itu udah mulai nggak ada yang berani waktu itu ya. Nggak berani. Kompas juga nggak berani, meskipun Kompas sudah dikenal masyarakat, Iya. berani juga gitu ya, masih cari aman mungkin ya. Nah itu 95, tapi waktu itu kalau kita ngomongin survei Kompas yang sekarang itu kan tatap muka ke publik di lapangan. Nah 95 itu belum mulai tatap muka, tapi waktu itu melalui polling telepon. Pendapat melalui telepon. Dulu kan masih ada tuh, orang masih ada telepon rumah ya. Pakai buku telepon itu random, ada samplingnya begitu dari Litbang. Itu mulai nanyain ke masyarakat by phone itu sampelnya. Kemudian itu di tahun 95 dan tadi isu-isunya bukan yang isu-isu pemerintahan banget, tapi yang kesehatan, hal-hal yang memang dekat dengan masyarakat gitu. Oh, yang soal tadi buku itu apa? Yellow Pages itu ya? Ya, White Pages waktu itu. White masih putih ya, tebelnya yang nggak kira-kira. Pakai itu, jadi dikumpulinlah dari situ, kemudian dari tim samplingnya Litbang, tim metodologisnya itu menyampling untuk siapa nih yang mau kita telepon gitu. Jadi memang harus proporsional ya seluruh Indonesia gitu. Itu waktu itu, tapi kan waktu terus berjalan dan orang udah nggak familiar lagi nih dengan telepon. Orang udah pakai HP gitu, jadi ketika ditelepon wah kok nggak nyaut nih. Nah mulailah ada survei ke lapangan itu, tatap muka dan di era reformasi itu sudah mulai ke jalannya pemerintahan. Tapi survei tatap muka itu bukan dari tahun 99 itu. Tepatnya dari 2014 ketika masa pemerintahan Pak SBY udah mau berakhir dan menjelang masuk ke periodenya Pak Jokowi. Di tengah-tengah ya? Ya, pemerintahan Pak Jokowi kan waktu itu udah mulai elektabilitas, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya menangkap aspirasi dari publik yang dilakukan oleh Kompas dan Litbang Kompas itu dari 95, tapi melalui telepon itu dan lebih ke isu-isu yang ringan. Iya, ringan dalam pengertian tidak begitu berisiko secara konstitusi kita lembagaan juga. Ya, kalau kita melihat sekarang itu kan survei kepemimpinan nasional yang dibuat Kompas itu kan memang lebih ke menangkap persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan. Tapi dulunya tidak langsung ke situ. Itu kinerja pemerintahan itu baru dinilai, bukan dinilai ya, tapi disurvei itu dari tahun 99. Ketika reformasi periode Gus Dur sudah mulai. Kenapa? Karena kan demokrasi udah jalan tuh, Gus Dur juga sudah lebih terbuka ya. Terbuka, dipilih meskipun melalui DPR maupun MPR gitu kan, tapi kan ada proses demokrasi. Makanya Litbang kembali ke awal tadi, mau mengawal jalannya demokrasi itu. Dimulailah survei. Cuman waktu itu masih yang pakai telepon itu. Nah, waktu itu namanya adalah survei evaluasi kinerja presiden. Oh, spesifik ya presiden. Waktu itu zamannya Pak Gus Dur. Zamannya Gus Dur, tapi Gus Dur orangnya santai jadi ya. Ya. Makanya sudah pemerintahan juga relatif lebih santai begitu. Kita berani melakukan itu. Nah, waktu itu mulainya dari situ. Cuman ya itu tadi setelah telepon nggak jalan ke lapangan. Nah, ke lapangan ini kan biayanya lebih besar. Turun ke lapangan, kalau dulu pertanyaannya tuh paling melalui telepon itu hanya 2 lembar A3 ya. Mungkin 4 lembar halaman A4 begitu. Karena udah ke lapangan, wah rugi nih kalau kita cuma nanyain 4 halaman. Udah kita sebar semua orang ke seluruh Indonesia ibaratnya dengan dana yang nggak kecil. Nah, kita banyakin nih pertanyaannya, diperbanyak. Akhirnya bukan hanya soal kinerja presiden, tapi pemerintahan secara umum, lembaga dan pemerintahan yang ada, ditambah dengan isu-isu yang memang lagi ramai saat itu. Gimana sih persepsi publik? Mbak Tina mungkin bisa dijelasin tadi itu kan kalau tatap muka tidak hanya 3 lembar, tapi lebih. Itu berapa item pertanyaan? Berapa puluh? Banyak sih Mas. Ya banyak, berapa ratus bahkan? Tergantung, kalau biasanya ya yang normal itu around 150 sampai 200. Jadi teller tuh yang ditanya. Ya itu kan tantangannya Mas. Makanya ketika kadang kita juga sedih kayak ini bener nggak sih surveinya? Aduh, kita tuh di lapangan udah sampai mati-matian karena untuk mendapatkan responden, mempertahankan responden dari awal sampai akhir tuh nggak mudah banget Mas. Tadi bayangkan dengan 200 pertanyaan yang mungkin ada. Kita nih kan bermasyarakat, tapi kadang masyarakat pun cukup berjarak dengan isu-isu pemerintahan gitu kan. Jadi ya itu harus punya teknik dan kesabaran untuk mempertahankan responden dari awal sampai akhir dengan
bahkan bisa 200 lebih pertanyaan. Kayak misalnya ketika menjelang pemilu, itu kan kita nanyain tuh misalnya tokoh-tokoh yang potensial untuk nyalon gitu kan. Itu kita tanyain misalnya, tahu nggak ini? Atau dari nama-nama ini untuk menjaring itu, tahu nggak, kenal nggak, suka nggak? Itu kan udah bertingkat ya dengan berapa tokoh, kemudian apa harapannya begitu-begitu. Jadi banyak, itu termasuk misalnya identitas responden dari nama, usia gitu-gitu sih. Jadi itu salah satu tantangan juga ketika melakukan survei itu sendiri. Oke. Sebelum ngomongin tantangan lebih jauh, silakan diminum dulu tehnya, Mbak. Mulai agak ngus-ngus tadi. Iya. Thank you Mas Baik. Diminum, ini dicemil juga boleh. Siap. Enak nggak tehnya? Thank you. Enak Mas, bikin sendiri kah? Enggak, saya nggak bisa bikin teh. Ini tehnya dari jauh. Oke, thank you. Jadi gitu sih Mas kalau survei. Saya mau mulai dari bagaimana mempertahankan agar responden itu tetap mau menjawab dari 1 sampai 200 itu. Pendekatan apa yang dilakukan dan tekniknya seperti apa? Sebenarnya banyak. Pada prakteknya kan tadi Mas Faik juga sudah sebut di awal, aku sudah ikut ke beberapa tempat gitu ya, mendampingi teman-teman interviewer ketika bertanya langsung kepada responden. Ada yang memang pada akhirnya, aduh Mas saya maaf ya karena mau ngapain jadi nggak bisa. Atau bahkan kita nungguin Mas, waktu itu pernah aku di Bengkulu, ibunya ini sama anaknya di rumah. Responden maksudnya? Iya, responden. Ibu-ibu, ibu rumah tangga, anaknya masih balita, rewel. Mas maaf ya, tapi saya harus nidurin anak dulu. Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin. Jadi kita skip dulu sebentar. Karena kan sekarang kalau tadi kita ngomongin kertas begitu ya, kuesionernya di kertas, sekarang kan udah pada intinya tuh SKN yang kita lakukan itu sudah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Itu kan kita udah pakai aplikasi, jadi kita skip. Ya udah ibu nidurin dulu anaknya. Habis itu berapa menit tuh? Wow, kita kalau sekali wawancara Bukan, yang skip tadi untuk bisa waktu itu 30 menit. Jadi ya kita tungguin sambil ngapain, kayak lihat suasana sekitar gitu-gitu. 15 sampai akhirnya kan waktu itu dengan ada tenaga lapangan itu, akhirnya kita isi dengan ngobrol apa, atau ya ibunya sambil kan nidurin anak bisa sambil gendong-gendong gitu ya, sambil ngobrol sama ibunya sebenarnya, tapi ngobrolnya bukan soal surveinya gitu. Jadi mengakrabkan gitu ya. Mengakrabkan. Jadi itu salah satu ya kita tungguin, atau ketika ada responnya yang mulai jengah gitu, jadi kita coba persuasif ya, kayak misalnya jadi Bu atau Pak, Mas, siapapun itu, nanti pendapat Anda itu akan menjadi salah satu masukan loh untuk pemerintah. Jadi kan kondisinya begini, dengan Anda menyalurkan suara Anda, berarti Anda berpartisipasi dalam membangun bangsa ini ya, kayak gitu. Karena memang kan tujuannya ke situ dan kita nggak bohong kan gitu. Jadi ya mencoba segala cara begitu. Kemudian ini bukan bagian dari menyogok responden, bukan, tapi yang kita lakukan setelah setiap pertanyaan itu selesai begitu diisi, dari kita itu menyediakan souvenir. Jadi itu jadi salah satu daya tarik juga untuk responden stay sampai akhir gitu. Nanti kita akan kasih souvenir loh Pak misalnya gitu. Jadi ini bukan apa-apa, tapi sebagai ucapan terima kasih aja karena Bapak selain tadi sudah berpartisipasi dalam mengawal demokrasi itu tadi, nanti kita juga akan kasih souvenir loh gitu. Masih bener. Macam-macam, ada kadang kaos, kemudian ada pouch, payung, ya hal-hal yang memang cukup bisa berguna buat masyarakat itu. Tapi kalau kayak bentuk sembako enggak ya. Enggak ya. Karena agak susah. Apalagi makan siang gratis. Aduh, tidak Mas. Nanti kan seleranya beda-beda gitu. Nah, itu kan lama ya, dari 1 sampai 200 poin. Itu berapa menit biasanya? Kita normalnya 1 jam itu sebenarnya paling cepet ya. Nah 1 jam kalau yang memang bener nanyainnya itu ya 1,5 jam karena bener-bener menggali kan. Jadi kan sistem pertanyaan kita tuh kan macam-macam ya. Terbuka dan tertutup. Tertutup itu artinya kita sudah sediakan pilihan jawabannya gitu. Atau terbuka ya memang kita ngobrol sama responden untuk menjaring masukan dari mereka begitu. Nah itu kualitatif terutama ya. Betul, karena ya kualitatif kuantitatif kan ini kan. Nah itu sekitar 1,5 jam sih normalnya. Tapi ya kalau emang yang basic banget 1 jam gitu. Dan kita punya, karena sekarang udah by aplikasi, kita bisa ngontrol 1 jam itu beneran kamu wawancara nggak sih? Jangan-jangan 1 jam kamu ngisi sendiri ketahuan. Karena aku pernah dapetin kayak gitu. Jadi ini maksudnya Mbak itu koordinator, tapi di situ ada pewawancaranya. Betul, gitu. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal survei sebenarnya siapa aja sih yang terlibat gitu.
tentu orang-orang di Litbang yang karena gini deh, mungkin kita mulai dari persiapannya tuh seperti apa gitu. Mau survei itu kan kita nyiapin dulu pertanyaannya pasti. Kuesioner, kemudian sampling, siapa yang mau kita wawancara begitu kan. Kemudian setelah sampling kita nyiapin juga namanya tenaga lapangan. Oke, kita langsung masuk ke situ. Nah, siapa aja yang terlibat? Teman-teman di Litbang pasti yang ngurusin sampling, kemudian kuesioner itu tadi. Tapi yang benar-benar turun ke lapangannya siapa? Nah, dari peneliti Litbang itu kita disebar ke 38 provinsi sekarang ya. Kalau NASA itu 34 provinsi, kita dibagilah ke sana. Kemudian kita sebagai koordinator di provinsi-provinsi itu. Kemudian di provinsi-provinsi itu kan kita bagi tuh. Nanti di masing-masing provinsi kan dipilih kabupaten mana yang dapat sampelnya. Kemudian kabupaten turun ke kecamatan, kelurahan, sampai ke RT begitu. Nah, di situ kita punya peneliti merekrut orang-orang di situ. Orang-orang ini siapa? Biasanya yang kita pakai adalah mahasiswa. Tanya apa nih? Nah, itu ada tingkatannya lagi, Mas. Kita kan peneliti dari Litbang sebagai koordinator wilayah atau Korwil. Kayak Mbak Tina tadi. Ya, betul. Di bawah Korwil itu ada namanya Korlap, koordinator lapangan. Itu yang biasa cakupannya lebih ke kabupaten begitu. Nah, di bawah Korlap itu ada namanya interviewer. Nah, sebenarnya ada juga di bawah Korwil itu ada Korda, tapi ini sebenarnya jarang dipakai karena biasanya dia Korda itu lebih banyak di daerah Jawa Barat, Jawa Timur yang lingkupnya gede. Satu Korwil aja nggak bisa pegang satu provinsi karena biasanya di situ sampelnya sampai 200 sampai 300. Nah, itu Korda nggak terlalu semua ada gitu. Tapi yang pasti ada Korwil, ada Korlap, dan ada interviewer. Interviewer inilah yang bertemu dengan responden itu gitu. Nah, satu Korlap, koordinator lapangan itu mengkoordinasi 5-6 interviewer begitu. Nah, yang tadi kadang interviewernya curang gitu ya? Betul, karena ya itu tadi aku pernah ketemu emang agak mencurigakan ya dari awal ketika. Jadi sebelum turun lapangan tuh kan kita ada briefing. Kita udah menjaring dulu tenaga lapangannya, udah ketemu, udah settle nih orang-orangnya ini. Kita briefing dulu, nanti kita mau melakukan ini. Kemudian teknis seperti ini, pertanyaannya begini, apa yang mau kita tangkap seperti itu semuanya. Nah, udah kelihatan nih dari awal kok aku ini ya maaf ya nggak bisa ikut, terus aku bisa ikut briefing tapi begini bersyarat lah. Benar, ketika di lapangan masuklah data, dia udah ada tuh wawancara karena kita kan ada database teman-teman peneliti di Litbang ngumpulin semuanya. Nah, kita sebagai Korwil selain nyari tenaga lapangan itu tadi, ngecek nih data-data yang udah masuk dari interviewer. Oh, udah masuk. Nah, karena aku tadi bilang ada aplikasi, ada recordnya kan. Nah, aku dengerin hasil wawancaranya. Disitulah fungsi QC-nya ya, quality control-nya. Ketika aku dengerin, kan aku udah ikut briefing, kan aku tahu dong suaranya dia gitu. Ketika aku dengerin, kok bukan suara dia. Oh, aku dengerin lagi, kok di tengah-tengah intinya dia ngomong sama temennya pakai agak ada bahasa daerah, waktu itu di daerah Sumatera. Intinya nanti kalau kamu ada yang nggak tahu, tanya aja ya ke aku. Ternyata dia nyuruh temennya untuk wawancara. Oh, di subkon kan ya? Iya, kan yang kita briefing kamu nih. Kamu yang udah paham, kok kamu nyuruh orang lain. Nah, adalah kecurangan-kecurangan itu. Nah, mensikapi begitu gimana? Oh, aku suruh ngulang. Kan bukan kamu, bukan dia yang ditugaskan dan dia nggak tahu. Meskipun kamu udah ngomong tapi nggak bisa dong gitu. Ya udah, akhirnya ya kita ada punishment-nya juga lah kadang kayak gitu. Nah, ada juga yang curang itu tadi karena udah tahu respondennya jengah. Oh, mulus nih di awal-awal, di tengah kok nggak ada suara, tapi ngisi sendiri. Kan kita ketahuan, ya kita tahu gitu. Jadi ada juga yang sampling itu kan memang kita pilih dan kita bukan setting ya, tapi memang sampling itu di turunan paling terkecil kan RT. Nah, nanti dari RT, nah sebenarnya tapi tidak terlalu teknis ya, nanti aku mau tunjukin aja sih Mas. Ini udah sampai ke RT, kita izin ke RT untuk, Pak kita mau ada survei nih. Nah, surveinya tentang ini. Kebetulan RT Bapak yang terpilih secara sampel. Kami mau wawancara, tapi di satu RT itu kan kita hanya butuh 4 orang. Nah, kita datang ke Pak RT-nya, kita data tuh di sini nama-nama anggota RT-nya dia. Pak RT-nya yang nentuin, yang sesuai profil. Oh. Dia hanya menyebutkan anggota RT-nya. Misalnya dalam satu RT itu ada 100 kakak begitu. Sebutin aja dia kakaknya di sini. Begitu. Nah, akhirnya udah kita cuma butuh 4. Nah, kita pakai teknik ini, tabel sampel namanya. Kita menentukan 4 orang. Adalah ketentuan-ketentuan khususnya. Dari sini kita pilih 4 orang itu begitu. Nah, 4 orang itu tuh kalau bisa
dan ini sudah disetting untuk supaya berjarak, karena ada kecenderungan Mas, misalnya tetanggaan nih, misalnya kayak kemarin mau elektabilitas politik, pasti ada kecenderungan sama gitu kan. Nah, kita mau menangkap yang memang supaya bervariasi begitu. Ada kecurangan-kecurangan juga. Oh, udah dapet ini, harusnya responden kedua itu di jarak 100 meter dari rumah itu. Dia karena ada tetangganya, ya udah aku mencari itu aja gitulah. Intinya di lapangan banyak sekali dramanya. Nah, itu kan tadi drama di interviewer, pewawancara. Kalau drama di responden, misalnya selain tadi nidurin gitu, ada nggak yang mogok di tengah jalan misalnya? Ada juga, dia nggak mau lanjut wawancara ya, kalau memang udah dipaksa dengan berbagai cara dia tidak mau, ya udah ini tidak dihitung, jadi dia harus nyari responden baru. Sampai satu interviewer itu harus dapat 4 sampai 8. Ada ketentuannya, ada yang 4, ada yang 8 begitu. Jadi kalau memang dia tidak bisa mempertahankan responden itu sampai akhir, ya udah berhenti tapi cari yang lain gitu. Jadi tadi data yang udah masuk setengah ya kita buang gitu. Nah, berarti interviewer ini juga diajarin cara membujuk. Betul, karena makanya itu tadi fungsinya briefing. Ketika briefing tuh apa sih yang dikerjakan, terus kan pasti ada pertanyaan. Ada tuh waktu aku juga di daerah Sumatera, Kak ini nanti respondennya emang nggak bosen ya? Loh, itu tugas kamu. Tugas kamu untuk membujuk responden itu supaya mau sampai akhir gitu. Di luar itu ini tadi sempat disinggung biayanya besar. Betul. Boleh nggak? Aduh, kalau biaya tuh bukan ranah saya sebenarnya ya, cuman ya memang besar. Besar. Gitu. Oke, kita sebut besar aja lah ya. Besar, pokoknya besar begitu. Dan kita tidak akan menyebut siapa pendananya karena nggak ada yang danain ternyata ya, selain kita sendiri ya. Iya, nggak ada Mas. Jadi memang ya itu tadi, karena di awal aku bilang juga kita punya independensi sebagai media, dan ya itu independen itu kan yang kita pegang dari awal begitu. Ya kita biaya 100% dari PT KMN itu sendiri yang Kompas, dan ya. itu kan memang sudah komitmen dari awal untuk kita mau tadi mengawal demokrasi, kemudian menangkap persepsi dari publik untuk bagaimana sih jalannya pemerintahan, dan kan juga evaluasi untuk pemerintahan begitu kan. Tapi jangan-jangan memang nggak ada yang nawarin atau banyak yang nawarin? Waduh, kalau tawar-menawar nggak pernah sampai ke saya ya infonya. Mbak Tina ini sebenarnya merendah, pasti tahu, tapi kita memang nggak perlu spill lah ya. Nggak perlu spill, tapi sempat dengar ada sih, cuman ya itu tadi, karena kita berpegang teguh pada independensi itu tadi. Ya karena kita kan nggak mau kalau ada yang bayarin pasti nanti hasilnya begini ya, nggak dong. Karena ini kan harus, karena dengan cara begitu kita juga membohongi masyarakat dong. Orang kita udah nanyain mereka, udah dibilang nanti akan jadi salah satu masukan untuk pemerintah, ya nggak boleh dong. Bias ya jadinya. Bias, nanti atau persepsinya jadi bias. Iya. Gitu. Nah, di luar itu soal dana, kita juga akan ngomongin SKN ini kan sempat rame, kadang juga ya nggak begitu rame meskipun selalu rame. Respon publik secara umum seperti apa, Mbak? Kalau respon publik ya sebenarnya beragam ya. Kalau misalnya sekarang kan bisa di-trace juga tuh dari media sosial. Gini, kan ada beberapa hasil survei yang mungkin sepertinya tidak selaras ya dengan kondisi yang terjadi. Misalnya ini banyak gaduh, kok respons publik kok puas misalnya kayak gitu. Karena kan salah satu yang diukur puas nggak sih dengan jalannya pemerintahan, kinerja pemerintahan begitu. Itu yang... Nah, misalnya yang terbaru kemarin deh, kan gonjang-ganjing nih. Ekonomi begini, politik, hukum, kok tingkat kepuasan publik tinggi begitu ya. Ada beragam itu tadi ya, respons dari publik ya. Ada yang mempertanyakan, ada yang memang oh ya memang bagus begitu. Tapi ya itulah hasilnya memang seperti itu. Dan sebenarnya kalau ngomongin respons ya, yang lebih banyak merespons kan juga dari pemerintah itu sendiri atau dari partai politik misalnya kalau terkait elektabilitas kemarin begitu. Jadi beragam sih, Mas. Nah, respon itu kan sebenarnya juga ini ya, terkait dengan kepentingan politik masing-masing. Betul. Ada yang sampai ekstrim nggak? Misalnya meniat menggugat atau mempermasalahkan hasil survei itu? Rasanya kalau sampai menggugat enggak sih, tapi mungkin ya mempertanyakan dengan narasi ya, narasi yang mungkin dibangun. Wah hasilnya begini nih, wah ini dibayar nih pasti begini, ini sampelnya bener nggak nih, ini respondennya dipilih nih, gitu-gitu. Paling hanya asumsi-asumsi seperti itu sih, tapi kalau gugatan langsung ke sini rasanya kayak belum ada deh. Respon Mbak Tina dan teman-teman di Litbang seperti apa? Mendiamkan atau ada respon-respon tertentu? Ya kadang kalau mungkin teman-teman sahabat Kompas lihat di medsosnya atau mungkin juga di YouTube Harian Kompas yang lalu-lalu, ya
ya akhirnya pimpinan kami yang menjelaskan bahwa ini seperti ini, memang bukan tanpa campur tangan dari mana-mana, lebih ke klarifikasi. Tapi kadang kalau respon pertama sih ketika melihat respon publik seperti itu ya sedih, karena kita di lapangan tuh udah sampai berdarah-darah, prosesnya itu panjang, nyusun pertanyaan, nyari tenaga lapangan yang ternyata tenaga lapangan juga seperti itu, dan kita kontrol juga tadi dengerin recordnya gitu-gitu. Waduh, masih nggak percaya ya. Ya sebenarnya ya sedih sih sebenarnya gitu, tapi ya begitulah. Itu ngelihatnya apa? Itu sebuah hal yang normal aja kah? Normal dan bisa dibilang wajar ya. Wajar ya, apalagi tadi ketika kondisinya seperti apa, kok hasilnya seperti apa, itu pasti akan banyak pertanyaan, sehingga tadi apakah dibayar dan lain. Itu bisa dibilang wajar. Jadi ya oke lah. Ya. Nah, Mbak Tina, ini masih ada beberapa hal nih. Pengalaman-pengalaman unik selain tadi. Di luar itulah yang mungkin lebih apa? Kok lucu gitu? Apa tuh di lapangan? Lucu atau konyol? Ya ada sih beberapa. Tapi kalau misalnya dari teman-teman kan juga ketika sudah nih kita selalu evaluasi juga kan. Pasti banyak cerita. Tapi kalau dari aku sendiri, aku pernah cari. Nah itu tadi, karena kita kan samplingnya sudah ditentukan itu tadi ya. Nah untuk mau tahu daerahnya kan kita emang harus terjun langsung ke daerahnya kan Mas. Nah aku pernah mau menuju dari satu titik sampel ke titik sampel yang lain. Di mana tuh? Di daerah Sumatera. Sumatera Utara? Iya, Sumut. Nah itu ternyata aku melalui jalan yang itu aku di tengah-tengah hutan, kebun sawit. Oke, kebun sawit. Itu tuh rute yang paling deket lewat situ. Pas di tengah-tengah, terjebaklah ternyata lumpur. Jadi mobil kami, karena kami pakai driver kan, mobil kami terjebaklah di situ. Ada kali 1 jam kita nggak bisa beranjak dari situ. Jadi ya itu tadi, karena memang kita tuh sampai ke pelosok-pelosok begitu. Banyak sekali rintangan-rintangan di jalan. Terus ada juga pengalaman teman-teman yang ke daerah timur di gangguan keamanan gitu kan? Iya, lebih ke keamanan. Jadi waktu teman kita waktu itu ditugaskan di sana mau menuju ke daerah sampel, kena sandera lah. Jadi segala perangkat alat elektronik, kemudian kamera dan segala macam ya disandra, ditahan itu sampai setengah harian di situ. Pada akhirnya berujung ya akhirnya ternyata mereka mau minta duit. Intinya gitu ya. Iya, proses-prosesnya itu banyak. Tapi kalau mungkin yang agak konyol ada juga sih Mas, temenku kan udah menentukan tadi tuh responden. Jadi kan ketika sudah menentukan, udah tanya Pak RT, oh ini orangnya yang mana, rumahnya di mana, kan kita tanya tuh. Ketemulah kan ada kriteria usia, kemudian jenis kelamin begitu. Nah, ditanya udah setengah perjalanan, diwawancara oke, tiba-tiba ada bapak-bapak, ini mas-mas nih, usia ya 30-an begitulah. Ada bapak-bapak keluar, loh, Mas lagi ngapain gitu kan? Lagi wawancara, Pak. Oh, wawancara siapa? Ya ini. Loh, kok diwawancara? Itu anak saya. Loh, iya Pak, memang sesuai sampel. Masalahnya bukan itu, Mas. Terus apa, Pak? Anak saya ini gila. Kenapa jadi diwawancara gitu? Oh, tapi memang setengahnya dia normal jawabnya. Jadi ya udah, karena ya itu kan tidak situasi yang tidak normal sebenarnya. Ya karena itu ya udahlah di-cut. Oh, baik Pak, mau, karena kan kita melihat tadi normal. Tapi akhirnya ketahuan gilanya gitu. Iya, bapaknya bilang. Terus terbukti nggak, jangan bapaknya klaim juga. Nah itu terus kayak oh ya udahlah, bapaknya mungkin lagi tahu, udah kita cut di situ. Akhirnya nyari responden lagi gitu. Jadi banyak lah pengalaman-pengalaman teman-teman di lapangan gitu dengan banyak drama itu tadi. Kenapa respon pertama ketika respon publik seperti itu? Ya sedih ya kok, karena kita tuh di lapangan bener-bener loh gitu, tanpa intervensi apapun gitu. Bahkan sampai bisa dibilang berdarah-darah itu tadi, tapi kok masih nggak dipercaya. Nah itu teman kan dari beberapa survei yang dilakukan Kompas dan Litbang Kompas, ya misalnya contohnya kayak elektabilitas aja deh. Ya itu kan sering juga dipertanyakan begitu ya. Tapi kan memang hasilnya begitu. Toh pada akhirnya ketika terbukti ketika Pilpres, ya hasilnya seperti itu. Ya itu kan memang mungkin narasi-narasi juga yang dibangun begitu ya. Gitu sih. Sip. Terima kasih Mbak Tina. Jangan lupa minum tehnya. Oh iya, dan thank you. Menarik obrolan kita. Tentu kalau diobrolin juga bakal panjang nih Mbak Tina. Oh, panjang banget. Tapi harus kita akhiri.
Oh gitu? Iya, Gimana? karena waktunya sudah cukup. Sih. Tapi yang jelas itu tadi ya, pertama bahwa tidak ada yang mendanai. Dan yang kedua kita melakukan dengan begitu serius sehingga dramanya juga banyak. Banyak. Yang ketiga kalau masih ada yang mempertanyakan, biasanya terbukti pada akhirnya terbukti kita itu independen apa enggak sih. Iya. Kadang juga menghina-hina tapi juga memakai data kita. Aduh. Iya, Iya bener sih itu gitu. itu yang kita bahas di balik berita kali ini dan kita akan ketemu di acara yang sama pada episode berikutnya. Sampai jumpa sahabat Kompas. Terima kasih.